Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tridewi Arianti, NPM 181202220. Di sini saya akan praktek mengajar bahasa Indonesia di kelas tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya? Sekarang sudah masuk sekolah ya, dan masuk di kondisi new normal. Jadi tetap jaga jarak, menggunakan masker, sering cuci tangan, dan makan makanan yang bergizi guna menjaga imunitas tubuh kita agar terhindar dari penyakit. Udah pakai masker ya di kelas? Sudah jaga jarak juga ya, pintar. Nah, sebelum memulai kelas pada pagi hari ini, Ibu akan mengecek presensi terlebih dahulu ya. Ibu panggil satu-satu ya. Riko, ya masuk. Nina, masuk. Nando, Reva, ya masuk semua ya pada pagi hari ini. Ya. Selanjutnya, sebelum mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Ayo dipimpin ketua kelas. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ada yang tahu tidak pembelajaran pada pagi hari ini apa? Nah, jadi pembelajaran pada pagi hari ini yaitu tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Nah, ada yang tahu nggak keragaman suku bangsa itu apa? Apa? Iya, lihat apa? Iya, betul. Keragaman suku bangsa itu adalah perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh bangsa-bangsa di suatu tempat. Ya, betul. Ada yang tahu contohnya? Ya, jadi Ibu akan menjelaskannya. Contohnya itu kayak di Indonesia memiliki suku bangsa yang bermacam-macam. Seperti suku Jawa, suku Batak, suku Madura, suku Betawi, suku Dayak, dan masih banyak lainnya ya. Nah, sekarang ini kan sudah Ibu bentuk kelompok. Sekarang dibuka buku halaman 1, dibaca ya anak-anak, lalu mencari kata yang sulit atau familiar yang didengar, kemudian ditulis di tabel dan mencari artinya, kemudian menyimpulkan bacaan tersebut. Nanti kita berdiskusi bersama-sama. Nanti saat menuliskan kata yang sulit dan menjelaskan artinya, nanti sampingnya diberi kalimat keberapa dan paragraf keberapa, nanti diberi kurung ya. Masih ingat kan kalimat dan paragraf itu apa? Ya, nanti setelah membaca Ibu akan mencontohkan. Sekarang kita baca bersama-sama ya. Kita buka halaman 1 ya. Nah, kita buka halaman 1. Kita baca bersama-sama. Suku bangsa di Indonesia. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistika atau BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa, yaitu Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawen, Naga, dan suku-suku lainnya.
Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias. Dengan jumlah 1.041.925 atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun, suku-suku Papua yang terdiri atas 466 suku, jumlahnya hanya 2.693.630 jiwa atau 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya sedikit, lebih banyak, yaitu 2.832.510 atau 1,2% penduduk Indonesia. Nah, udah tahu kan kalimat dan paragraf itu apa? Yang Ibu jelaskan pada bacaan kemarin. Ada yang mau menjelaskan kembali? Ya, Riko. Kalimat itu apa? Ya, betul. Jadi kalimat adalah gabungan dari dua buah kata atau lebih yang menghasilkan suatu pengertian dan pola intonasi akhir. Nah, ada yang mau menjelaskan paragraf itu apa? Ria. Ya, Ria, paragraf itu apa? Ya, betul. Jadi paragraf suatu bentuk bahasa yang biasanya merupakan hasil penggabungan beberapa kalimat. Dari sini udah paham semua ya? Nanti Ibu akan mencontohkan. Jadi di sini ada sini. Nah, Ibu mencontohkan satu ya. Di sini ada kalimat slogan. Di sini nanti anak-anak menuliskan slogan artinya apa, kemudian dituliskan kalimat keberapa, paragraf keberapa, begitu ya ini. Nah, Ibu contohkan satu. Di sini slogan artinya kalimat pendek yang menarik dan mudah diingat. Kemudian sampingnya dalam kurung kalimat kedua, paragraf pertama. Kayak begitu ya. Udah paham? Ya. Selanjutnya Ibu teruskan kembali ya, dan Ibu memberi waktu 20 menit ya untuk mengerjakan. Ya. Nah, sudah semua ya? Ada yang mau membantu Ibu? Ada yang mau menjelaskan kalimat yang sulit apa aja dan menjelaskan artinya? Ya. Nina? Adat, ya. Artinya? Ya. Ya, betul. Jadi adat artinya aturan atau kebiasaan yang telah dilakukan sejak dahulu. Terdapat pada kalimat keberapa? Ya, ketiga. Paragraf pertama. Ya, betul. Ayo lagi. Lagi. Reva? Ya. Sensus penduduk. Ya. Pada kalimat pertama. Paragraf kedua. Artinya sensus penduduk apa? Iya, betul. Sensus penduduk adalah penghitungan jumlah penduduk dalam jangka waktu tertentu oleh pemerintah. Ya, betul. Ada lagi? Ya, Nando. Apa? Etnis. Ya. Etnis. Pada kalimat ke-5, paragraf kedua. Artinya iya, etnis itu sama seperti suku bangsa. Jadi, ya betul, etnis adalah suatu golongan manusia yang anggotanya mengidentifikasinya dirinya dengan sesama, biasanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama. Ya, betul. Ya. Iya. Ya, berarti di sini sudah paham semua ya bagaimana pengertian suku bangsa, menyebutkan contoh suku bangsa Indonesia itu apa aja, terus membaca bacaan bersama-sama, menentukan kalimat yang sulit dan menjelaskannya, lalu menentukan kalimat dan paragraf. Nah, ada yang mau membantu Ibu menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Ya, Rino? Suku bangsa adalah apa? Ya, betul. Suku bangsa adalah perbedaan yang dimiliki oleh bangsa di suatu tempat. Contohnya apa, Rino? Contohnya suku mana aja? Suku Jawa. Kemudian suku Batak. Terus
suku Madura, suku Betawi. Iya, betul. Ada lagi? Iya, ya ada belajar menentukan kalimat kembali, ada paragraf, menemukan kata yang sulit. Ya, pintar. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.